Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi dari matkul Al-Quran Hadis yang bertema iman dan kafir. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah keimanan. Iman berarti kepercayaan atau keyakinan. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan menurut syara, iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Keimanan merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Akidah dan syariat Islam satu sama lain sambung menyambung sebagaimana pohon dan buahnya. Dalil-dalil tentang keimanan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud orang beriman adalah apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Kepada Allah mereka bertawakal, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Selanjutnya yaitu muslim belum tentu mukmin. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu wa la yaltikum man a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, tapi katakanlah, kami telah berislam. Karena iman itu belum ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maknanya di atas? Apakah yang dimaksud iman yang disampaikan Rasulullah? Syekh Saleh Fauzan Hafizullah menjawab, agama Islam mempunyai 3 tingkatan. Pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Tentang 3 tingkatan ini telah diterangkan dalam hadis Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Nabi. Kemudian di akhir hadisnya Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabatnya setelah orang asing yang bertanya itu pergi, yakni Rasulullah menjawab, qala sadaqtu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu qala fa'akhbirni anil imani qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya kemudian itu bertanya lagi, beritahukan kepada kami. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ini saya ambil dari kutipan cerita Nabi Muhammad saat ditanyai oleh Jibril. Kemudian kafir ini akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Kartika. Selanjutnya, kafir yaitu kepada Allah dan membangkang kepada rasul-rasul yang dikirim kepada mereka. Ayat-ayatnya
di hari kemudian. Secara bahasa, kafir diambil dari akar kata yaitu kafaroh, yakfuru, dan kufron. Menurut Hasan Muhammad Musa, di dalam kamus Qur'aini mempunyai banyak pengertian yang saling berdekatan, seperti menyembunyikan, menutupi, menghalangi, dinding, selubung, mengingkari, dan menentang. Selanjutnya, ada jenis-jenis kekafiran, yaitu kekafiran sesungguhnya terbagi dalam beberapa banyak bagian. Semacam ungkapan yang mendorong pelakunya melakukan sebab-sebab kekafiran, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kekafiran juga terbagi ke dalam beberapa jenis bagian, yaitu adalah yang pertama adalah kufrul takzib, atau sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat surat Al-Mu'min ayat 70, yang artinya yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab atau Al-Quran dan wahyu yang dibawa Rasul-Rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui. Ini yang kedua ada kufrul juhdi atau kafir pengingkaran, seperti dalam surat An-Naml ayat 14, yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Yang ketiga ada kufrul iba' wa istikbar bi ghairil juhdi, kafir, keengganan, pembangkangan, dan takabur atau kesombongan, tanpa disertai dengan pengingkaran seperti kafirnya iblis atau sebagaimana dalam firman Allah yang bacaannya fahjudu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang artinya maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk orang yang kafir. Selanjutnya, dan yang keempat ada kufrusi syakwaroib atau kafir ragu dan bimbang, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari kebangkitan itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-sekali tidak meyakininya. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 32. Dan yang kelima ada kufrut tawali anita'ah atau kafir berpaling dari ketaatan, seperti dalam firman Allah yaitu dalam surat Ali Imran ayat 32, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dalil tentang kafir, yaitu agama Islam adalah agama yang tegas dan tidak abu-abu. Salah satu akidah Islam adalah mengkafirkan orang kafir dengan menyebut mereka dengan kafir, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut mereka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, yaitu yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang penolong pun. Selanjutnya, ada satu dalil yang paling nyata dan hampir mayoritas muslim tahu adalah surat Al-Kafirun. Sangat jelas dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dipanggil dengan sebutan kafir. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'budu, wa la ana a'abidum ma abattum, wa la antum a'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian dan untukku agamaku. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, yaitu, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannamu khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah,
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Terima kasih. Terima kasih atas yang disampaikan Kartika. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebenarnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.